Wasalli ala khairi ruslil abid. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Tufiya khairu syuyukhi Yazid wa ustaduna khairu man nastafid. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, itu dibid'ahkan, disesatkan, dimusyrikan, dikafirkan. Tapi ketika dilakukan oleh kelompoknya, mereka terdiam 1000 bahasa, seolah tidak tahu dan menutup mata. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Baiklah teman-teman, di video ini pertama Al-Fakir ingin mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya seorang da'i, atas wafatnya seorang ustadz, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Yang kita tahu ya, beliau ini adalah salah satu da'i dari kelompok Wahabi. Kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waj'al jannata mathwahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, Al-Fakir ingin mengomentari satu bait atau syair tentang wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ini yang membuat mungkin muhibbinnya atau santrinya Al-Fakir kurang paham, tapi viral di beberapa media sosial teman-teman. Sebagaimana kita tahu, banyak amaliyah-amaliyah dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibid'ahkan, bahkan dimusyrikan. Ya, termasuk salah satunya adalah sholawat nariyah yang sering kita baca ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman dan seterusnya. Ini dianggap bid'ah karena sholawat ini tidak maksur, artinya tidak datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata kunci yang pertama ya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini teman-teman sangat alergi dengan sholawat-sholawat karya para ulama. Ya, sehingga dibid'ahkan, bahkan dimusyrikan, termasuk sholawat nariyah ya yang saya tadi sebutkan. Namun yang Al-Fakir heran ya, belum ada satupun Ustadz Wahabi atau Ustadz Salafi yang mengkritik syair dan bait ini. Padahal di dalamnya pun terdapat sholawat yang bid'ah gitu, sholawat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di bait ini juga terdapat beberapa kalimat yang kalau ini dibacakan oleh orang-orang aswaja, saya yakin akan dikafirkan dan dimusyrikan. Jadi sebelum kita lihat videonya, Al-Fakir ingin, bukan menantang ya, Al-Fakir ingin meminta dalil atau paling tidak meminta respon, tanggapan dari kelompok Ustadz Salafi Wahabi, ya termasuk Al-Ustadz Al-Alim Al-Alama, Ustadz Heri Pras, untuk menanggapi bait atau syair ini. Apakah ini termasuk gulu, apakah termasuk musyrik, atau termasuk bid'ah, atau sah-sah saja. Ya, ditunggu. Teman-teman silakan share video ini, mudah-mudahan sampai kepada saudara-saudara kita dari kelompok Salafi Wahabi, termasuk yang paling aktif dan paling giat ya mengkritik amaliyah aswaja itu adalah Ustadz Heri Pras sekarang ini ya. Walaupun ya kita tahu beliau masih bayi Wahabi, mudah-mudahan bisa menanggapi bait atau syair ini teman-teman ya. Coba teman-teman kita dengarkan dulu ya syairnya seperti apa. Lakal hamdu rabbil azizil hamid wa salli ala khairi ruslil abid. Nah, di sini teman-teman perhatikan sholawatnya. Lakal hamdu Rabbil Azizil Hamid. Ya, segala puji bagi Engkau, wahai Tuhanku, ya. Al-Aziz Al-Hamid, yang maha mulia dan maha terpuji. Wasolli. Nah, perhatikan teman-teman, wasolli ala khairi rusulil abid, ini adalah sholawat. Dan sholawat ini tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sholawat ini bid'ah, teman-teman. Bahkan ini bid'ah terbaru ya. Karena ini dikarang setelah wafatnya Ustadz Qadir bin Abdul Qadir Jawaz teman-teman. Nah ini yang pertama. Ya silakan ditanggapi teman-teman dari kelompok Salafi Wahabi ya. Apakah salat ini bid'ah? Kalau memang bid'ah ya jangan disebarkan gitu. Ya bukankah kebid'ahan itu harus dihindari? Tapi justru malah viral gitu ya. Salawat ini malah viral, diviralkan oleh teman-teman Salafi Wahabi itu sendiri ya. Bahkan para YouTuber aswaja itu sudah mengkritik juga bagaimana tersebarnya video yang sholat gitu ya, video yang sholat di kuburan Ustadz Abdul Qadir Jawaz ini teman-teman. Nah, padahal mereka sering membid'ahkan, mensyirikan sholat di atas kuburan. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, nggak boleh berdoa di situ. Padahal sholat kan intisarinya adalah doa. Jadi kewafatan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz ini ya sedikit banyaknya banyak mungkin mudah-mudahan ya banyak kelompok Salafi Wahabi yang tersadarkan karena mereka
justru malah melanggar perkataan daripada Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawazi ini, teman-teman. Kemudian larangan beliau menghabarkan atau memviralkan berita kewafatan beliau ternyata banyak juga dilakukan oleh para muhibbinnya, teman-teman. Jadi murid-muridnya banyak melanggar apa yang disampaikan oleh gurunya ya. Nah, baik, kita lanjut, teman-teman. توفي خير الشيوخ يسير وأستاذنا خير من نستفيد. Nah, bait kedua, teman-teman, kita artikan kata per kata dan kita ikuti cara mereka memahami satu teks ya, teman-teman. Artinya kita akan tekstual saja, kita terjemahkan kata per kata. Tufi khairu syuyukh Yazid, telah wafat sebaik-baik guru yaitu Ustadz Yazid. Wa ustazuna khairu man nastafid, dan guru kami khairu man nastafid, sebaik-baik orang nastafid yang kita mengambil faidah atau manfaat. Padahal kita tahu ya, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang yang diambil manfaat dan faidahnya hanya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mungkin salah, dimaksum, dijaga oleh Allah dari kesalahan. Nah, coba, apakah kalimat ini termasuk kalimat yang bid'ah, kalimat yang sesat dan menyesatkan, atau bahkan kalimat yang sampai musyrik? Kalau Al-Fakir ya tidak menilai. Makanya Al-Fakir bertanya nih kepada teman-teman dari Salafi Wahabi gitu. Ya. Khairu man nastafid, sebaik-baik manusia yang kita atau yang kami ini mengambil faidah, mengambil manfaat. Kita tahu ya, sebaik-baik manusia itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Dan dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia khalqan wa khuluqa. Baik itu secara fisik dan juga secara akhlaknya. Apakah syair ini termasuk syair yang bulu, yang berlebihan? Silakan dijawab kepada seluruh muhibbin beliau. Ya, kita butuh penjelasan. Jangan kita ini melakukan sesuatu yang kita sendiri melarang gitu. Artinya ada standar ganda. Ketika itu dilakukan oleh orang lain, itu dibid'ahkan, disesatkan, dimusyrikan, dikafirkan. Tapi ketika dilakukan oleh kelompoknya, mereka terdiam 1000 bahasa, seolah tidak tahu dan menutup mata. Kalau kita ya kelompok aswaja, teman-teman, jangan heran banyak santri-santri aswaja itu yang saling berdiskusi, bermujadalah, berdebat di dalam sesuatu yang tidak disepakati, dan ini sudah lumrah kalau di antara kita ya aswaja gitu. Walaupun mengklaim aswaja, walaupun mengklaim NU, kalau salah ya kita kritik. Ya contohnya seperti yang sekarang viral wa maqoli inna rahmatan kapal selam 47 itu, ngaku aswaja, ngaku NU, ngaku thariqah, ngaku bertasawuf, dan kita kritik mereka. Itu. Nah, kita sekarang menuntut balik, beranikah kelompok Salafi Wahabi yang begitu keras ketika melihat amaliyah-amaliyah aswaja yang dianggapnya sebagai sesuatu bentuk kebid'ahan yang harus dihindari? Apakah mereka berani mengkritik satu tindakan atau satu amalan yang dilakukan oleh kelompok mereka sendiri? Kita viralkan, teman-teman, sampai ada pernyataan ya dari salah seorang ustadz atau YouTuber ya Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.